Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya, Jadul Gaul. Di video kali ini saya ingin istilahnya ingin sharing atau ingin membagikan ke kalian. Ini maaf ya, sebelumnya ini bukan maksud saya untuk untuk menyombongkan atau karena ya emang tidak ada yang perlu disombongkan ya, karena gaji di Jepang ataupun gaji di Indonesia dan gaji dimanapun itu sama aja karena sesuai dengan kebutuhan hidup di sini. Namun di sini di video kali ini saya akan membagikan atau ingin menge-share kepada kalian yang tentunya yang ingin tahu berapa sih sebenarnya gaji pemagang di Jepang itu, atau Kensusaiji itu berapa gajinya dalam sebulan, dan tentunya ada apa aja gitu potongan-potongannya, seperti potongan apartemen, potongan asuransi, dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan. Ingat ya, ini adalah hanya sharing, bukan untuk, tidak ada maksud apa-apa. Jadi semoga dalam video ini membantu pengetahuan bagi kalian yang ingin magang ke Jepang, ataupun kalian yang saat ini sedang ada di LPK di Indonesia, itu pergi magang ke Jepang, dan tentunya juga ingin tahu berapa gitu gaji pemagang di Jepang itu sebenarnya berapa. Karena kan banyak orang yang mengira-ngira, wah gaji di Jepang itu gede, gaji di Jepang ini sekian, gaji di Jepang itu bla 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 juta dan lain-lain bla bla puluh juta gitu. Nah, di video ini saya akan sharing kepada kalian sebenarnya berapa gitu gaji Kensusei untuk tahun 2022. Walaupun saat ini masih tahun 2021, akan tetapi untuk gaji tahun 2022 itu sudah keluar, dan ini saya sudah menerima surat tanda tangan kontrak resmi dari Kumiai saya dan juga dari PT. Jadi walaupun tahun 2022-nya belum, masih sekitar 3 mingguan, tetapi saya udah mengetahuinya berapa gitu, istilahnya per jamnya itu berapa dan naik berapa. Jadi ikuti terus video saya. Dan harus kalian tahu, sistem pengupahan di Jepang itu setiap perusahaan atau setiap PT itu berbeda-beda. Jadi ada yang menerapkan sistem UMR, ada juga yang menerapkan sistem bayar harian atau bayar per jam. Nah, jadi biasanya itu kewenangan ataupun ketentuan dari perusahaan masing-masing. Dengan gaji di Jepang itu kan, atau misalnya sama sih di semua luar negeri juga, itu tidak bisa dijadi patokan berapa juta, karena kan ada nilai tukarnya ya, kadang turun kadang juga naik. Namun ada batas minimalnya, menurut saya itu sekitar berapa. Nah, jadi yang harus kalian tahu juga, jadi gaji yang akan saya jelaskan di sini, nanti saya akan menjelaskan dari gaji kotor sampai gaji bersih, sekitar bisa berapa hari kerja saya dapatnya berapa, dan misalkan dan potongan itu berapa. Dan kebetulan di perusahaan saya itu menerima gajinya itu per hari atau hitungannya itu per jam. Jadi kalau misalkan dalam satu bulan itu ada 20 hari, ya berarti otomatis saya hanya menerima sekian. Dan misalkan ada dalam satu bulan itu ada 22 hari, otomatis itu akan lebih naik sedikit gitu upah saya, berbeda dengan dari PT yang PT yang membayar upahnya itu tetap gitu dalam sebulan, walaupun ada libur, walaupun nggak ada libur, jadi dia dibayarnya tetap. Jadi sama aja seperti kayak di Indonesia. Langsung saja saya akan membahas gaji saya tahun lalu, dan setelah itu saya akan membahas gaji saya yang sekarang, oke? Nah, ini adalah kertas lembaran tanda tangan kontrak saya itu yang saya terima pada tahun 2021 gitu ya, dari Januari tahun sekarang itu 2021. Ini sudah terjelas kalau gaji sebelumnya itu pada tahun 2019 waktu saya pertama kali datang ke Jepang itu, gaji upah saya per jam itu di sini tertera sekitar 955 yen satu jamnya, itu sekitar kalau di duit Indonesia ya sekitar 115.000 gitu, kurang lebih. Karena kan udah saya jelaskan nilai tukarnya itu kadang naik kadang turun. Nah, ternyata dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu hanya naik sekitar 2 yen. Ingat, 2 yen saja, atau sekitar 300 perakan gitu, 400 perak gitu lah kalau nggak salah ya. Jadi dari 955 yen itu hanya naik sekitar 2 yen upah per jamnya. Kalau misalkan saya
ada masuk 20 hari, ya bisa dikalikan, misalkan 957 dikali 8 gitu, seharinya itu kan 8 jam. Sini udah ada bacaannya, upah dasar saat ini, upah dasar yang direvisi ini untuk tahun yang sekarang ya. Jadi untuk tahun 2021 saya menerima gaji itu sebesar 957 yen per jamnya. Nah, lalu ini di belakangnya itu untuk tahun 2021 untuk sekarang. Jadi juga ada jumlah uang sebulan bila upah harian maupun upah per jam. Jadi dikali 2000 jam dibagi 12 bulan. Jadi total kotor ya, total kotornya itu saya menerima sekitar 138 yen, atau kalau misalkan di duit Indonesia itu ya nggak bisa di ini juga sih ya, kotornya itu sekitar kurang lebih 20 jutaan. Ini masih kotor. Nah, di belakangnya ini masih ada untuk potongannya di sini. Nih bisa dilihat. Ini untuk 2021 atau sekarang itu ada potongan pajak sekitar 2.610 yen, ada asuransi sosial, ini lumayan yang gede juga, ini sekitar 2.500-an, itu ada asuransi tenaga kerja 480 yen atau sekitar berapa ya, 70.000 gitu ya, 80.000. Ini ada biaya sewa tempat tinggal, ini untuk satu orang ya, untuk satu orangnya itu sekitar 18.000 yen, atau kalau misalkan di itu tuh dikaliin itu sekitar, untuk kurus sekarang itu sekitar 2.200.000. Di sini ada ini udah total potongannya. Nah, di sini itu jumlah upah yang diterima sekitar 116.504 yen, atau kalau sekitar duit Indonesia itu bersihnya itu sekitar 15 juta kurang lebih ya, kurang lebih sekitar 15 juta. Jadi itu upah bersih yang udah saya terima di luar hiburan dan juga di luar jam kerja malam, karena kebiasaannya kalau kerja malam itu kalian akan menerima upah sedikit lebih besar. Nah, ini udah yang tahun 2021. Selanjutnya saya akan ngebahas untuk upah tahun 2022. Selanjutnya ini adalah defisit tendangan kontrak untuk upah saya magang di Jepang untuk tahun 2022. Ini berlaku 2022 itu awal Januari, lihat ya. Di sini bisa dilihat ini ada bahasa Jepangnya juga sama, ini ada juga bahasa Jepang Indonesianya. Upah dasar dalam kontrak kerja yang berakhir pada 2009 itu bulan 10 berubah. Nah, ini lihat isi revisinya. Upah dasar saat ini per bulan harian. Nah, jadi ini masih tercantum di sini tuh upah jam saya untuk tahun 2021 sekarang itu masih 957 yen. Yang udah saya jelaskan tadi. Dan ini di bawahnya ada upah yang dasar yang direvisi. Jadi naiknya itu lebih gede daripada tahun 2019 ke tahun 2020. Jadi dari 957 yen naik menjadi 976. Ini untuk Kensusei di daerah Aichi-ken ya. Kebetulan saya tinggal di daerah Aichi-ken, Jepang. Untuk Kensusei di daerah lain saya kurang tahu. Kemungkinan bedanya itu hanya sekitar 5 sampai ya nggak lebih lah, sekitar 10 yen atau 5 yen kayaknya ya. Saya nggak tahu juga. Nah, jadi ini upah harian saya, upah per jamnya itu sekitar 976 dikali kurs sekarang misalkan 125 itu kira-kira 122.000 per jamnya itu. Ini adalah upah untuk tahun 2022. Lihat ya, di sini ada tanggal pembayaran upah yang berlaku. Nah, namun itu hanya masih kotor. Di sini juga udah terjelas. Nih, ada jumlah uang per jam bila bulanan maupun upah per jam. Jumlah uang sebulan untuk bila upah harian maupun per jam. Nah, jadi total kotornya itu saya akan menerima gaji sebesar 143.318 yen, maaf ya. Jadi kalau misalkan dirupiahkan ke kurs sekarang itu sekitar 125.000 berapa gitu ya. Ini sekitar kotor ya, ini sekitar 20.414.000
sekian. Upah kotor ya, ini upah kotor belum. Nah, lihat ini di sini ada total potongan-potongan, ada pajak. Ini ada pajaknya itu ada sekitar 2.660, asuransi sosial sekitar ya masih gede lah, sekitar 2.600-an ya kalau nggak salah. Ini ada asuransi tenaga kerja naik dari tahun lalu itu sekitar 10 yen. Dan untuk asuransi sosialnya juga ternyata naik. Tahun lalu itu hanya 22,544, sekarang 500,nya itu 568. Jadi hampir naik, dan semuanya ternyata pajak juga naik. Setelah saya bandingkan ternyata naik juga walaupun gajinya besar. Lihat, upah pajaknya itu naik. Nah, untuk biaya tempat tinggal itu masih sama. Untuk satu orang ini ya, untuk satu orang itu 18.000 yen. Pengurangannya kurang lebih sekitar 43.738 yen. Ini atau sekitar berapa ya? 6 juta sampai 7 juta gitu berkurangnya. Nah, ini total bersih yang akan saya terima selama berapa hari gitu ya, selama berapa bulan, karena saya hitungannya harian. Ingat ya, kalau misalkan upah harian itu tidak tentu, bisa kurang bisa lebih. Jadi kalau udah saya jelaskan tadi, kalau misalkan dalam sebulan itu ada 20 hari dan bulan depan ada 22 hari, itu akan naik. Beda dengan upah yang UMR. Kalau diduitkan Indonesia bersihnya itu saya menerima kurang lebih 15 juta. Ingat ya, jadi saya bukan apa-apa, ini hanya sharing. Ini bisa lebih, bisa lebih, bisa kurang. Jadi ini di luar gaji lemburan ataupun di luar gaji shift malam. Tentunya walaupun di sini shift malam tidak dituliskan berapa-berapanya, akan tetapi kalau misalkan nanti kalian menerima shift gajinya itu pasti tercantum. Shift malam itu biasanya gajinya itu akan sedikit berbeda karena ada tunjangan malam seperti biasanya. Cuman di sini saya ingat satu kali lagi, ini hanya sharing sebagai pengetahuan kalian yang ingin magang ataupun yang kalian ingin yang sedang proses untuk magang ke Jepang. Itu di luar dari biaya makanan kalian ya sehari-hari, biaya belanja kalian tentunya. Ingat ya, intinya jangan boros. Pun setiap perusahaan tentunya pasti itu setiap potongannya itu berbeda-beda, tidak bisa dijadikan patokan. Tapi untuk perusahaan saya jadi sekitar segitu yang udah tadi saya jelaskan. Dan terima kasih telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan juga memberikan motivasi kalian yang ingin magang ke Jepang. Jadi saya juga mendoakan semoga Jepang tentunya cepat dibuka kembali untuk semua untuk semua visa gitu, mau visa Kensusei, pelajar dan lain-lain semua, dan juga terutama buat teman seperjuangan yang ingin magang ke Jepang, semoga cepat berangkat dan dimudahkan segalanya. Jangan lupa terus saksikan video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.